lagi bersama saya Fahira di acara Get to Know Thermo. Nah, kali ini kita kedatangan rapper yang lagi naik daun nih. Kalian tahu Rich Ilham? Nah, kita sambut saja nih, Rich Ilham. Suatu zat yang punya komposisi kimia tetap disebut zat murni. Air, nitrogen, helium, dan karbon dioksida adalah contoh zat murni. Campuran dua atau lebih fase zat murni tetap merupakan zat murni selama komposisi kimia semua fase sama. Tahukah kalian fase zat murni punya komposisi kimia yang sama? Kita ambil contoh campuran udara cair dan udara gas, maka itu bukanlah termasuk zat murni karena komposisi udara cair berbeda dengan komposisi udara gas. Ikatan antar molekul yang paling kuat berada pada padatan dan ikatan antar molekul paling lemah berada pada gas. Inilah sebabnya mengapa molekul dalam padatan tersusun rapat sedangkan dalam gas dipisahkan oleh jarak yang relatif jauh. Wah, bagus sekali ya materi yang dibawakan oleh rapper kita Rich Ilham nih. Sangat bermanfaat nih pastinya. Selanjutnya kita akan kedatangan bintang tamu nih yang kedua. Dia ini suka membuat konten nih di YouTube. Nah, kontennya ini gak kaleng-kaleng teman-teman. Konten memasak. Nah, kita panggilkan nih Sarma Muluk. Hai, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel kesayangan kita yaitu Cooking with Sarma. Channel ini cocok buat kalian yang mau belajar masak sekaligus belajar materi termodinamika. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk masak kue kukus keju. Sekaligus kita bakal bahas materi termodinamika tentang molekul. Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin terus ya. Nah guys, kalian tahu nggak sih kalau dalam proses pembuatan bolu banyak sekali hal yang berhubungan dengan molekul. Molekul merupakan sekelompok atom yang saling berikatan dan membentuk sebuah susunan, di mana molekul sendiri dibedakan berdasarkan gaya tarik dan jarak antar molekulnya menjadi 3 bagian, ada molekul padat, molekul cair, dan molekul gas. Mau tahu lebih lanjut tentang hubungannya? Yuk langsung aja kita siapin alat dan bahan untuk membuat kuenya. Nah, udah ada aja nih kan bahannya. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama di sebelah sini nih ada mentega, gula, dan tepung. Nah, bahan itu termasuk ke dalam kelompok benda bermolekul padat. Sedangkan di belah sini ada susu dan air yang termasuk bahan yang bermolekul cair. Nah guys, saat kita memanaskan mentega, awalnya mentega merupakan benda padat yang memiliki ciri jarak antar molekulnya kecil. Kemudian gaya tarik-menarik antar molekulnya besar, sehingga menjaga posisi molekul dalam mentega tetap. Maksud tetap di sini nih, tidak berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya gitu loh. Kemudian nih, ketika kita panaskan mentega di atas api, artinya ada kenaikan suhu yang cukup tinggi, sehingga molekul mulai bergerak dengan cepat, sehingga dapat mencapai titik di mana gaya antar molekul sebagiannya dapat diatasi, dan sebagian lagi dapat terlepas. Inilah yang merupakan awal dari proses pencairan. Nah, mentega yang sudah cair ini nih memiliki ciri di mana gaya antar molekulnya relatif lebih lemah dibanding molekul pada saat dia masih berbentuk padatan, tetapi masih relatif lebih kuat dibandingkan molekul pada fase gas. Jarak antar molekulnya juga umumnya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan saat bentuk mentega masih dalam padat. Maka mentega ini sudah masuk ke dalam fase cair. Nah, adonan kue kita udah jadi nih guys. Langsung aja deh kita masukkan ke dalam cetakan dan kita kukus di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya. Nah, teman-teman lihat deh, air yang semula suhunya normal di dalam kukusan ketika dipanaskan akan berubah menjadi uap, di mana bentuk molekulnya berarti ada dalam fase gas. Dalam fase gas ini nih, molekul-molekulnya berjauhan satu sama lain. Kemudian, molekul ini akan bergerak secara acak, terus bertabrakan satu sama lain dikarenakan adanya kenaikan suhu. Dalam hal ini nih, molekul dalam fase gas berada pada tingkat energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan fase cair ataupun padat. Hasil dari fase gas berupa uap inilah yang akan kemudian membuat adonan kue kita menjadi padat. Dalam hal ini, kita jadi tahu ikatan antar molekul paling kuat berada pada bentuk padatan dan yang paling lemah berada pada bentuk gas. Inilah sebabnya mengapa molekul dalam padatan tersusun rapat, sedangkan dalam gas mereka dipisahkan oleh jarak yang relatif jauh. Nah, kuenya udah jadi nih guys. Nih, enak banget kan? Kalian boleh request ya di rumah. Sekian untuk aku hari ini, semoga materi bermanfaat dan see you on the next one. Bye! Nah, jadi pembawaan dari Sarma Muluk ini sangat keren ya teman-teman, bisa menyambungkan termodinamika dengan memasak nih. Oke, selanjutnya
apa ya, aplikasi yang lagi viral dan terkenal itu. Ya bener banget nih, TikTok. Nah, kita kedatangan bintang tamu yang sudah sangat terkenal dari TikTok nih. Followersnya katanya sampai 5 juta loh. Mari kita sambut Rafli. I wanted her, she didn't want me, ooh. Now she want me, I don't want her, ooh. All of my phone, I can't stand her, ooh. If it ain't money, don't call me, ooh. Big, big chicks, big Billy gang, ooh. Fake stats, crook gang, pretty gang, ooh. If a nigga want smoke, I hit him with the deuce, deuce, deuce. Rest, I can't stand people. Sucking my dick and the sloppy, the toppy, the boppy, the whoppy, she skis, She up with a molly, I'm off with them shotties, I'm catching the body, she want all of the blue. Hundreds up coming, I'm busting, she sucking, cause somebody passed me a wood or something. Rosie, I'm sipping, I'm pippin', I'm pippin', I'm fucking these bitches, I'm sipping, I'm mixing. Ada yang baru, kalau ngana rindu, coba dengar di lagu. Coba dengar di lagu. Ada yang baru, kalau ngana rindu, coba dengar di lagu. Coba dengar di lagu. Nah, terima kasih nih buat Rafli. Ternyata bener ya kata orang banyak bahwa TikTok ini bikin kecanduan nih. Saya juga mendengarkan apa yang Rafli jelaskan ini kayak langsung terfikirkan gitu tentang materi termodinamika. Oke, selanjutnya kita perlu sebuah validasi nih dari orang yang terpercaya dan berkualitas. Siapa nih kira-kira yang bisa menjelaskan materi ini dengan sangat baik? Yap, benar sekali, Profesor. Mari kita undang Profesor Dava. Aktivitas merebus air menunjukkan proses bagaimana uap jenuh dapat terjadi. Proses tersebut dapat terjadi akibat terjadinya perpindahan panas atau transfer panas dari api kompor ke dalam air sehingga air terus mengalami penguapan dan kenaikan suhu. Ketika air sudah sepenuhnya berubah fasa menjadi uap dan transfer panas dihentikan, maka otomatis akan ada perubahan suhu di dalam panci tersebut dan berkurangnya suhu akan menyebabkan uap mengembun. Proses mengembunnya uap inilah yang disebut uap jenuh. Nah, bukti yang dapat terlihat dari uap mengembun itu terdapat titik-titik air biasanya di bawah penutup. Baik di bawah penutup seperti contohnya di bawah penutup panci atau di bawah penutup untuk kopi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan uap yang tidak mengembun disebut uap superpanas. Uap superpanas dapat terjadi ketika suhu uap berada di atas suhu didih air dan uap superpanas tersebut bahkan dapat membuat api apabila didekatkan dengan bahan yang mudah terbakar, seperti contohnya salah satunya korek api. Oke, terima kasih banyak nih Prof. Dava. Nah, dari Prof. Dava ini kita belajar dan jadi tahu bahwa kevalidan suatu informasi atau data ini sangat penting nih diterapkan di semua aspek. Oke, selanjutnya kan habis tadi kita serius ya. Maksudnya kita bertanya kepada ahlinya yaitu profesor. Gimana kalau misalnya sekarang kita cari tahu dari seorang penyanyi nih yang sedang naik daun juga. Kalau nggak salah katanya diundang ke Grammy Award.
Panggil saja langsung Alam Syahreza. Suhu yang mengubah fase substansi adalah suhu saturasi. Tekanan yang ubah fase substansi adalah tekanan saturasi. Kalor yang dipakai perubahan fase zat adalah kalor laten. Kalor yang diserap saat melting adalah kalor fusi laten. Kalor yang diserap saat penguapan adalah jumlah energinya sama seperti yang dilepas saat kondensasi. Saat perubahan fase zat, T dan P berhubungan dalam persamaan P sama dengan F T sat. Contohnya adalah yang terjadi pada air, disebut kurva saturasi liquid vapor. Nah, terima kasih nih kepada Alam Syahreza yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik dan sangat insightful tentunya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita kedatangan tamu yang gak kalah kerennya. Dia ini seorang rapper yang terkenal, punya bisnis di mana-mana. Nah, kita langsung aja nih panggil Adi Octavian. Gambar ini adalah diagram temperatur polu dari proses perubahan fasa tekanan konstan zat murni. Ketika tekanan terus dinaikkan, maka garis saturasi menyusul. Titik kritis adalah titik di mana keadaan cairan jenuh identik dengan uap jenuh. Ketika tekanan melebihi tekanan titik kritis, tidak ada perubahan fasa yang jelas seperti pada gambar di kiri. Namun volume spesifik zat akan terus meningkat dan hanya akan ada satu fasa di setiap saat. Setelah melewati titik kritis, tidak ada garis yang membatasi daerah cairan terkompresi dengan daerah superheated vapor. Garis uap jenuh adalah garis yang menghubungkan garis cairan jenuh dan kondisi uap jenuh dengan garis lainnya. Kedua garis ini bertemu pada titik kritis dan membentuk sebuah garis berbentuk kubah seperti pada gambar ketiga. Seluruh keadaan cairan terkompresi berada pada daerah kiri garis cairan jenuh yang dinamakan wilayah cairan terkompresi. Sedangkan yang berada pada kondisi superheated vapor berada pada bagian kanan garis uap jenuh dengan nama wilayah superheated vapor. Pada kedua wilayah ini, zat berada dalam fase tunggal cair atau uap, sedangkan semua keadaan yang melibatkan kedua fase dalam kesetimbangan terletak di bawah kubah yang bernama wet region. Oke, terima kasih banyak nih untuk Adi Octavian yang telah memberikan materi yang sangat keren melalui rapnya. Nah, habis ini kita akan mendengarkan materi yang gak kalah insightful nih dari seorang juara puisi nasional. Kita langsung panggil saja Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Hilmi dengan NIM 115200005. Kali ini saya akan membawakan sebuah puisi yang bertema diagram properti dengan judul diagram antara pressure dan juga velocity. Diagram pressure dengan velocity, bentukmu sangat mirip dengan diagram temperatur dan velocity. Tetapi garis temperatur yang bersifat konstan terlihat cenderung menurun.
seperti bergambar di belakang saya. Sebagian besar zat berkontraksi selama proses pemadatan. Sebagian lainnya seperti air mengembang saat membeku. Kita bisa lihat pada gambar di belakang kita, alias di belakang saya, terdapat kedua kelompok zat diagram pressure dan juga velocity. Kedua diagram ini berbeda di daerah saturasi antara padat dan juga cair. Tetapi diagram pressure dan juga velocity sangat mirip dengan diagram temperatur dan velocity, terutama untuk zat yang berkontraksi saat membeku. Dalam beberapa kondisi, ketiga fase zat murni hidup berdampingan dalam kesetimbangan. Pada diagram pressure velocity atau temperature velocity, keadaan tiga fase ini membentuk garis yang disebut garis rangkap tiga. Garis rangkap tiga muncul sebagai titik pada diagram pressure dan temperatur. Oleh karena itu sering disebut triple point alias titik rangkap. Oke, terima kasih nih kepada juara nasional kita, Doni. Materinya ini sangat mudah dicerna ya, dan harusnya kita akan hafal nih lebih cepat. Nah, kita mungkin ini adalah pembicaraan terakhir nih. Kita kedatangan tamu yang sama-sama YouTuber, berfokus pada pendidikan, yaitu kontennya tentang review buku. Kita langsung panggil saja Putra Petir. Oke, halo guys, balik lagi sama aku Putra. Jadi kali ini aku pengen review buku lagi, dan aku nemu buku yang menurut aku tuh keren dan menarik banget. Judulnya tuh Bahagia Bersama Termo. Yang ini karyanya David Pras. Nanti bukunya covernya bakal aku tunjukin kayak gimana. Nah, kayak gitu. Jadi kalau gitu kita langsung aja kali ya, karena buku ini tuh keren banget. Nah, jadi ada beberapa bagian buku ini yang aku suka. Ada bagian pertama yang di dalamnya tuh ada gambar ini nih. Nah, oke guys, jadi di gambar ini nih nunjukin diagram PT dari zat murni nih guys. Jadi diagram ini sering disebut diagram fase karena ketiga fase dipisahkan satu sama lain oleh tiga garis. Nah, garis sublimasi memisahkan daerah padat dan uap. Garis penguapan memisahkan daerah cair dan uap, dan garis leleh memisahkan daerah padat dan cair. Ketiga garis ini bertemu di titik triple, di mana ketiga fase hidup berdampingan dalam keseimbangan. Nah, garis penguapan berakhir pada titik kritis dan tidak ada perbedaan yang dapat dibuat antara fase cair dan fase uap di atas titik kritis. Zat yang memuai dan menyusut saat membeku hanya berbeda pada gimana guys? leleh pada diagram PT. Kalian pasti pikiran sama aku. Nah, terus ada satu lagi di bagian dari buku ini yang aku juga suka banget. Jadi di bagian dari buku ini juga ada gambarnya. Jadi kita langsung lihat aja gambarnya. Nah guys, jadi di gambar ini nih dijelasin kalau keadaan zat kompresibel sederhana ditentukan oleh dua sifat intensif yang independen. Nah, setelah dua properti yang sesuai diperbaiki, semua properti lainnya menjadi properti dependen. Nah, di gambar ini kita bisa lihat nih perilaku PVT suatu zat sebagai permukaan dalam ruang. Di sini T dan V dapat dilihat sebagai variabel bebas, dan P sebagai variabel dekat. Aku udah ngelajarin Semua banyak titik di permukaan mewakili keadaan Nah, seimbang. jadi tadi dua chapter tadi ini emang udah keren banget kan, kayak kalian dengar sendiri. Jadi sebenarnya ada chapter-chapter lain juga sebenarnya seru, tapi aku ngasih dua aja karena nanti spoil buat kalian. Jadi kalian bisa langsung beli. Kalau kemana aku belinya ada di Warungpedia. Jadi harusnya di shop lain juga ada ya. Tadi bukunya Bahagia Bersama Termo karya David Pras. Nah, ini nih murah banget karena harganya tuh seikhlasnya. Jadi buat nunggu apa lagi, kayak langsung beli aja, langsung segera, karena selama aku menjadi review buku ini menurut aku salah satu buku yang recommended banget. Nah, jadi sekian dari aku untuk hari ini. See you. Nah, terima
Terima kasih untuk Putra Petir yang telah menyampaikan materi terakhir dari edisi Get to Know Thermo kali ini. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin untuk kali ini segitu saja. Sampai bertemu di Get to Know Thermo edisi selanjutnya. Dadah!